Hari Minggu Prapaskah yang keempat, intensi misa untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga. Ibu Maria Ahun di Pontianak beserta keluarga, Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Rawi Stepani, Stephen Lee Michelle di Cilengsi Bogor, Dr. Saron, Dr. Ali Suyono dan keluarga di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina, Aurelia di Australia, Matthew, Stephen, Vincent Malpin di Jakarta, Bapak Agus Effendi, Ibu Marina, Eparos Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, Bapak Robert Bintoro, Ibu Agnes Aloysia Tani, beserta anak-anak dan keluarganya di Surabaya, Ibu Mamangcu, Ibu Nebeta Suryani, Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Tresia Stefani Emilia dan keluarga di Makassar, Ibu Cameli, Bapak Setia Pranana Kunadi dan keluarga di Makassar, Ibu Cha Maipong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, Mama Ana Muras, Franciscus, Rosalina Imbok, Dea, Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosep Apai, Anggun Anggi dan Brigita, Anti Regina Ho di Kucing, Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga, Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, Ibu Tres untuk kesehatan Maria Yohana di Jakarta, untuk kesehatan Ibu Anggreni di Surabaya, Ibu Elizabeth Enawati, Bapak Bonifasius Aristo, Evan, Christian Erlin Andrew di Jakarta, kelancaran usaha Julianus Hendy Lim dan usaha Fernandi Lim, untuk Ibu Agnes Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Leowardi dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Emelda Maja dan keluarga Ibu Herni Gunawan, Stanley Hermawan, William Hermawan, Ibu Rina Gunawan di Jakarta, keluarga Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Enike Wijaya, Andi Widodo, Elena Widodo, Susanti Wijaya di Amerika, Rensi Wijaya, Florentina dan Mikael di Jakarta, keluarga Anti Priska, Angker Robert Ayin di Serian Sarawak, keluarga Sis Jessica anak Jolis di Serian Jenan Sarawak, Mas Intention from Madam Madeline's family in Kuching, Pohel Business Study and Work Blessing, Peter Ling Toh Sing, my father-in-law 96 years old, Martin Lee Ho Sung, my husband, Madeline Wong Ching Ching, and my four boys, Enrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yu Lung, Ansel Ling Jun Lung, Alexander Ling Kai Lung, untuk keselamatan, kedamaian, ketenangan, istirahat kekal dari arwah-arwah Bapak Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Dania Chung Cekyong meninggal di Jakarta, Bapak Yosep Cahyadi dan Ibu Tresnatan dimakamkan di Serikan Toho, Bapak Agustinus Hadi Sunarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samso Tien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosep Lee Kok Yong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumang Titi, Lim Lee Kiong dimakamkan di Pontianak, Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak, Ibu Rosko dimakamkan di Sarawak Kucing, Suparto Darudianto meninggal di Jakarta, Cecilia Pijanti Maja meninggal di Sydney, Australia, Leo Liu Namsen meninggal di Pontianak, Ana Majar meninggal di Jakarta, dan Mr. Lauren Hamden. Kita persembahkan seluruh intensi misa ini, kita satukan dengan liturgi Ekaristi. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya. Hai semua para pencipta, bergiranglah riang-riang bersama Dia. Kalian yang dulu berkabung karenanya, puaskanlah hatimu dan nikmatilah hiburan berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Setiap kali televisi, radio, dan surat kabar memberitakan pengungsian atau pelarian ribuan orang, kita hanya dapat menggambarkan betapa berat penderitaan mereka dan betapa rindu mereka akan sanak saudara dan kampung halaman yang terpaksa mereka tinggalkan. Memanglah tantangan besar bagi orang yang berkehendak baik untuk mengikis habis tindak dan tak berperi kemanusiaan itu. Dan bagi umat Kristen masih ditambah tugas menjaga nyala harapan dan mengabarkan kepada dunia bahwa Tuhan membimbing sejarah ini ke arah yang lebih baik, bahwa Ia bagi siapapun merupakan kegembiraan, cahaya dan keselamatan. Tetapi bila kita lebih menyayangi kegelapan daripada terang, maka lebih menyayangi kegelapan daripada terang, maka kita hanya dapat menundukkan kepala terhadap penderitaan di dunia dan mengakui kesalahan kita. Marilah kita memeriksa batin kita sejenak. Menyadari kelemahan, kekurangan dan kelalaian kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra manusia yang harus ditinggikan di salib, seperti ular yang ditinggikan oleh Musa di padang gurun, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan memiliki hidup abadi. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia bukan untuk menghukum melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang kekal dan kuasa, arahkanlah mata hati kami ke atas, ke arah salib Putramu, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa pada tanda pertentangan ini tergantung kebebasan dan kedamaian kami, bahwa kami dihidupkan kembali melalui sengsara dan penghinaan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Pada waktu itu, sebuah pemimpin di antara imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itulah dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusan, karena Ia sayang kepada umat-Nya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utus-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Allah bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Maka musuh membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun sabatnya. Karena tanah itu tandus selama menjalani sabat, sehingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk
melanjutkan firman yang diucapkan itu, yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan ditulis pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah, semesta alam, semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat akan Dikau. Di tepi sungai Babel kami duduk menangis apabila teringat akan Sion. Pada pohon gandarusa di tanah itu kami gantungkan kecapi kami. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat akan Dikau. Di sana orang yang menawan kami menyuruh kami menyanyikan lagu. Orang-orang yang memperbudak kami meminta lagu gembira, nyanyikanlah bagi kami lagu Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat akan Dikau. Bagaimana mungkin kami menyanyikan lagu Tuhan di tanah asing, sekiranya aku sampai melupakan Dikau Yerusalem. Biarlah tangan kananku dipotong. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat akan Dikau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat lagi akan Dikau. Sekiranya aku tidak menjunjung Yerusalem menjadi mahkota sukacitaku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, sekiranya aku tidak ingat akan Dikau. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara Allah yang kaya dengan rahmat, berkat kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Demikian besar cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Yesus bersabda kepada Nikodemus, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Putra yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan dalam nama Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bila seorang seperti Nikodemus pergi kepada terang Kristus, maka nyata pula dia. Terang dan kegelapan penghuni tetap, tetapi juga orang buangan. Kristus telah mengungkapkan cinta kasih Allah. Ia diutus kepada kita agar kita memiliki terang, tetapi kita masih harus mengingkari kegelapan dan kembali kepadanya. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan telah membuat kita seperti adanya manusia terang dan gelap, yang menyadari bahwa yang baik adalah anugerah daripada Bapa. Berkat belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia akan mendengarkan doa-doa kita. Bagi pemimpin gereja ya Bapa, jiwailah kiranya para pemimpin gereja dengan Roh-Mu, agar kegembiraan dan harapan umat manusia tetap memancar dari mereka. Marilah kita mohon. Ya Bapa, terangilah masyarakat. Bagi pemimpin masyarakat ya Bapa, terangilah para pemimpin masyarakat kami, agar melihat salib sebagai tanda semangat pengorbanan bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kehilangan segala-galanya, yaitu para pengungsi, para buangan dan korban perang ya Bapa, kasihanilah dan hiburlah mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi dan dibuang dari tengah masyarakat, dengan mengakhiri penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sahabat-sahabat yang sedang mengalami cobaan, ya Bapa, tunjukkanlah kiranya kepada sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami cobaan salib Putra-Mu, agar mampu mengatasi kesulitan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dampingilah kami dalam suka duka, dan jadikanlah penyelamat kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengar rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, berkatilah persembahan ini, dan tunjukkanlah pada roti dan anggur ini butir gandum yang mati untuk menjadi santapan kami, ialah Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas, benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara Putramu yang menyelamatkan seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia dan tampaklah kekuasaan Dia yang disalibkan. Maka Tuhan bersama para malaikat, semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak kepada Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dari itulah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Hai Yerusalem, Engkau dibangun sebagai kota yang rapat tersusun. Segala suku bangsa bersiarah kepadamu untuk bersyukur kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, buktikanlah kiranya janji-Mu
dan dengarkanlah kami yang berseru mohon bantuan-Mu. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan ditopang oleh iman kepadamu dan sebagaimana diajarkan kepada kami oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup pekerjaan kita, seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, selalu limpah berkat keselamatan, perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.